وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah setelah melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Ilmu yang kita pelajari bersama di dalam pertemuan ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Baik, kita lanjutkan pelajaran tafsir kita dengan surah Al-Maidah ayat 63. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma wa aklihimus suht. Agak panjang, ambil nafas. Nah, itu sama dengan ayat sebelumnya. Ada bacaan yang lumayan sulit di penggalan ini, yaitu bagian yang terakhir, yaitu huruf ta yang didahului oleh huruf sukun. Huruf ta yang didahului oleh huruf sukun. Dan huruf ta itu sendiri bacanya kan sukun, dalam artian diwakofkan atau disukunkan. Huruf yang disukunkan diawali atau didahului oleh huruf yang sukun. Nah, itu yang dinamakan dengan hukum ikhfa bimaknal jadid. Yaitu hukum ikhfa dengan makna yang baru. Ikhfa dengan makna yang baru. Nah, bagaimana membacanya? Membacanya adalah huruf ta itu dibaca dengan samar-samar dan hanya separuh saja dari huruf ta atau dari karakteristik huruf ta itu sendiri. Nah, dalam hal ini adalah paling tidak kedengaran salah satu sifatnya, yaitu sifat hames, adanya desisan yang keluar dari mulut. Ya. Ta itu kan huruf ta-nya, huruf Arab itu kan nggak seperti ta kita kan, nggak seperti T, tapi ada kayak ada S-nya gitu loh. Seperti ada desisannya, ada nafas yang keluar. Wa aklihimus suh. Nah, suh kalau dikeraskan tuh gitu ya. Jadi wa aklihimus suh. Nah, begitu terakhirnya ya. Ya, sama dengan Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Qadr. Ra-nya itu terdengar sebagiannya. Ya begitu. Itu huruf atau hukum ikhfa bimaknal jadid. Kalau yang lain-lainnya saya kira udah sering saya sampaikan ya, tentang mad, tentang idhar, ada huruf nun ketemu h, bacanya harus jelas huruf n-nya itu harus jelas. Kemudian hukum-hukum tasdid, hukum tafkhim atau tarkiknya huruf ra. Kemudian huruf nun ketemu qaf itu berubah n-nya menjadi huruf
ang menjadi huruf ng, ya. Ang tidak boleh an qaulihim, tapi ang qaulihim dan lain-lainnya. Kalau ada yang nggak jelas nanti sehubungan dengan hukum-hukum baca Al-Quran ini ditanyain aja ya. Ya, kita ulangi lagi. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma wa aklihimus syuht labi'sa ma kanu yasna'un. Labi'sa ma kanu yasna'un. Nah, ini ayatnya cukup pendek, mirip dengan ayat sebelumnya, cuma ini tafsirnya lumayan banyak ya. Tafsirnya lumayan banyak. Baik, agar kita lebih dekat lagi dengan ayat ini, kita artikan perkata ya. Laula, Mengapa? Mengapa tidak? Ya, terjemahnya begitu ya. Saya lihat di mana-mana terjemah dari dari kata ini mengapa tidak. Sebenarnya dasar dari kata ini bukan mengapa tidak. Lau itu sendiri, la itu sendiri. Lau itu artinya seandainya, kalau, apabila, itu lau. Lau anzalna hadzal Qur'an, seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung. Kan gitu, ada kan ayat itu, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin. Nah, niscaya gunung itu akan hancur. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan Al-Quran ini turun kepada gunung atau diturunkan kepada gunung, maka niscaya atau pasti gunung itu akan hancur. Kenapa? Karena saking takutnya. Nah, ya, karena Al-Quran ini nggak diturunkan ke gunung, ya nggak hancur. Al-Quran itu diturunkan kepada manusia. Mau manusia itu menerima Al-Quran. Cuma sering membangkang itu. Laula itu seandainya tidak. Itu arti dasarnya. Seandainya tidak. Nah, tapi di sini para ulama menerjemahkan dengan mengapa tidak. Mengapa tidak? Yanhahum, Melarang mereka. melarang mereka. Siapa yang melarang mereka? Ar-Rabbaniyun, Para ulama. para ulama. Ya. Rabbaniyun, para ulama. Cuma di sini yang dimaksud adalah para ulamanya kaum Yahudi. Para ulamanya kaum Yahudi. Atau orang-orang yang memegang pengaruh pada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Itu Rabbani. Rabbani. Akar katanya adalah dari kata Rabb. Wal ahbaru, Dan para pendeta mereka. dan para pendeta. Nah, itu yang dimaksud. Mengapa tidak atau mengapa para ulama dan para pendeta tidak melarang mereka? Mereka siapa ini maksudnya? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Mengapa para ulama dan para pendeta tidak melarang mereka, orang-orang Yahudi, dari qaulihim, perkataan mereka, al-isma, yang bohong, yang mengandung dosa, yang berdosa. Ya, perkataan mereka yang berdosa atau perkataan dosa. Mengapa para ulama dan para pendeta tidak melarang mereka, orang-orang Yahudi, berkata dosa atau berkata bohong? Berkata bohong. Nah, ini dari zaman dahulu, semenjak Al-Quran ini diturunkan, itu sudah dibilangin sama Allah bahwa sifat dari orang-orang Yahudi ini adalah gemar berkata bohong, gemar berkata dusta. Ini sifatnya.
Nah, makanya jangan percaya udah kepada mereka orang-orang Yahudi ini. Buat apa lagi percaya? Ini yang mengabarkan, yang menulis surat kabar ini adalah dari Allah gitu. Jangan percaya lagi kepada perkataan orang-orang Yahudi yang gemar berkata bohong, gemar berkata dusta, suka menyebarkan berita dusta, suka menyebarkan berita hoax. Ini adalah kelakuan orang-orang Yahudi. Berita-berita yang beredar, yang kita terima itu harus kita pilih-pilih, gitu loh. Kalau kita pernah ingat atau di sekitar kita ya, banyak orang-orang di sekitar kita sering ngomong, waduh anak-anak sekarang itu beda dengan anak-anak zaman dulu. Pernah kan kita dengar kata-kata seperti itu kan? Wah, arek saiki ku seje karo arek biyen iku. Sering kita dengar kata-kata gini. Lah kok bisa beda? Berarti ada yang merubah. Berarti ada yang merubah ini gitu loh. Nah, siapa yang merubah? Ya tidak lain yang menguasai dunia ini. Dalam tanda kutip ya maksud saya ya, yang menguasai dunia ini. Menguasai apa? Menguasai sosial, menguasai politik, menguasai ekonomi, menguasai media massa, media sosial dan lain-lain. Dan siapa itu dalam tanda kutip adalah mereka gitu loh, orang-orang Yahudi ini. Sehingga bisa bisa dalam tanda kutip juga mengatur dunia gitu loh. Mengarahkan dunia ini sesuka hati mereka. Nah, kalau sudah seperti ini, waduh, kita harus berhati-hati benar ini. Di zaman ini kan begitu. Siapa yang menguasai dunia ini? Nah, ini sifatnya orang-orang Yahudi adalah suka berkata dosa. Ya, suka menyebarkan berita bohong. Jangan suka percaya. Oleh karena itu, anak-anak kita sekarang ini jangan heran kalau pada senang main game, pada senang main HP. Lah siapa yang membuat seperti ini? Akhirnya apa? Anak-anak kita panggil, iki cukup naiku le. Wes gak ngrungokno ya. Sibuk main game. Sibuk main game itu beda kan dengan anak dahulu kan? Anak-anak dahulu itu nggak begitu. Anak-anak zaman dulu itu. Demikian juga anak-anak atau muda-mudi zaman dahulu itu, saya masih kecil dulu. Kalau ada orang pacaran itu namanya sirsiran. Oh, itu sirsirannya gitu. Sirsiran itu artinya sir kan, singit-singitan. Nah, kalau orang-orang sekarang sudah nggak singit-singitan lagi, iya kan? Bahkan kalau anak kita itu nggak pacaran tuh seakan-akan udah ketinggalan zaman ya kan? Di zaman ini, zaman now ya. Begitu. Hati-hati sekali kita dengan perilaku orang-orang Yahudi. Wa aklihim, dan mereka memakan ya, dan mereka memakan as-suhta, yang haram, sesuatu yang haram. Nah, ini kegemaran orang-orang Yahudi berkata dosa, menyebarkan kebohongan, dan memakan atau hobi memakan yang haram. Ini disebarkan ini sama, tidak mereka saja yang makan haram, tapi disebarkan agar semuanya mengikuti langkah-langkah mereka. Semua orang di dunia ini digiring supaya mengikuti langkah-langkah mereka. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan mereka tidak akan pernah rela sebelum orang-orang Islam ini mengikuti agama mereka. Sebelum orang Islam ini mengikuti langkah mereka. Jadi ini kegemaran mereka adalah berkata bohong dan senang memakan dengan sesuatu yang haram. Apa itu sesuatu yang haram? Ya banyak, baik haram barangnya, atau haram caranya, atau haram penggunaannya, semuanya lah. Pokoknya itu berupa keharaman. Babi, bangkai, darah, itu yang jelas-jelas haram barangnya. Mungkin caranya juga bisa haram. Misalnya riba, suap. Kemudian suap itu apa bahasa Arabnya? Riswah ya. Bahasa Arabnya riswah.
Kemudian apalagi? Riba, suap, korupsi mungkin ya, kalau di zaman sekarang ya. Kalau istilah desone itu nyogok. Gemar dengan hal-hal yang haram. Sebetulnya mereka itu tahu gitu loh. Sebetulnya mereka itu tahu. Kalau di ayat sebelumnya ada satu lagi. Ayat sebelumnya itu ada satu lagi sebetulnya. Tapi tidak disebutkan di ayat ini. Tidak disebutkan di ayat ini. Apa itu? Masih ingat? Ayat sebelumnya mirip kan dengan ayat sebelumnya ini. Cuma nggak disebut di ayat ini. Permusuhan. Permusuhan, betul. Permusuhan. Kenapa kira-kira nggak disebut? Pasti ada maksudnya ini. Nggak mungkin Allah itu tiba-tiba ada di ayat lain, di sini nggak disebut lagi. Ada maksudnya. Kira-kira di ayat ini dihilangkan. Paling tidak maksudnya adalah supaya mereka itu tidak menganggap orang Islam itu lemah. Orang beriman itu kuat gitu loh. Tidak perlu meminta bantuan orang-orang alim mereka dan para pendeta mereka. Wahai Rasulullah, bilangin itu orang-orang alim mereka, para pendeta mereka, mengapa kamu itu enggak mencegah mereka menyebarkan berita bohong dan memakan yang haram. Nah, kalau ditambah satu lagi, cegah mereka dari memusuhi kami. Kalau dibilang begitu, seakan-akan Nabi Muhammad itu meminta bantuan kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi, kepada para ulama Yahudi, kepada para pendeta Yahudi, supaya tidak memusuhi umat Islam. Seakan-akan minta tolong begitu. Nggak perlu, kata Allah. Nggak perlu. Ngerti ya maksudnya ya? Kenapa tidak disebut itu? Agar umat Islam itu, orang beriman itu tidak dianggap lemah. Karena memang orang beriman itu kuat. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Apabila kebenaran itu sudah berhadap-hadapan dengan kebatilan, maka kebenaran itu pasti menang. Al-haq itu pasti menang. Itu jangan khawatir. Karena apa? Backingnya Allah. Backingnya Allah. Jadi orang-orang beriman itu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut gitu. Baik, kita lanjutkan. Labisa. Apa labisa? Sungguh itulah seburuk-buruk. Sungguh itulah seburuk-buruk. Ini sebetulnya bisa ada yang mengartikan bahwa ini adalah huruf sumpah juga lah itu. Sungguh teramat buruk. Sungguh buruk. Supaya yakin bahwa perbuatan ini buruk, Allah memberikan kata la pendek itu di depan. Sungguh buruk. Sebagaimana kalau orang-orang bersumpah gimana? Kemarin itu loh ada di Surabaya itu ada kejadian begini. Demi Allah aku nggak bohong. Nah biar apa? Biar yang diajak bicara itu yakin. Makanya kadang-kadang kita bersumpah. Nah ini pula dalam ayat ini Allah bersumpah. Sungguh. Loh temen nih kira gitu loh. Kata Allah temen. Bener-bener buruk. Gitu. Bener-bener perilaku buruk. Makanu. Apa makanu? Apa yang mereka adalah gitu ya. Kalau makanu apa yang mereka adalah. Gak enak ya terjemahannya ya. Emang bahasa Indonesia itu miskin kata ya. Kadang-kadang terjemahan itu tidak bisa mewakili isi ayat itu seperti ini. Makanya kita perlu penjelasan dengan tafsir ini. Apa yang mereka adalah yasnaun, mereka perbuat, mereka kerjakan. Sungguh buruk apa yang telah mereka kerjakan. Sama dengan ayat sebelumnya. Mirip kan terjemahannya? Ayat sebelumnya apa terjemahannya? Labi sama kanu ya'malun. Apa itu terjemahnya di situ? Sungguh sangat buruk apa yang kau buat. Nah, sama kan? Kalau sekarang labi sama kanu yasnaun. Sama. Sungguh amat buruk apa yang mereka lakukan. Perbuat ya. Nah, bedanya apa? Allah menggunakan dua kata, sebelumnya ya'malun, sekarang yasnaun. Kok beda perkataannya? Kok beda Allah menggunakan kata ini? Kok nggak ya'malun saja? Pasti ada bedanya. Jadi bedanya adalah paling tidak saya mengetahuinya dari ini ya, dari kosakata bahasa Arab. Kalau ya'malun itu hanya melakukan saja. Tapi kalau yasnaun
itu tidak hanya sekedar melakukan, tapi dia membuat, dia membangun. Ini mungkin kalau kita menggambarkannya, yang sebelumnya, ayat sebelumnya itu bisa diartikan dengan pekerja. Paling tidak kita bisa memahami kalau ya'malun itu melakukan saja, kalau yasna'un itu tidak sekedar melakukan, tapi dia yang membuat, yang merancang, yang membangun, yang merencanakan. Jadi ini lebih ahli daripada ya'malun. Gampangannya mungkin kalau ya'malun itu adalah kulinya, kalau yasna'un itu tukangnya gitu. Allah menggunakan yasna'un, mungkin bisa diterjemahkan gini, sungguh buruk apa yang telah mereka bangun. Sungguh buruk apa yang telah mereka bangun. Yang dibangun siapa? Yang dibangun oleh orang-orang alim mereka, para ulama mereka, dan para pendeta mereka. Kira-kira begitu. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan membaca tafsir, itu ya kira-kira gambaran singkat dari ayat 63 ini. Ayo kita baca satu-satu dulu sebelum kita lanjutkan. Yang pertama, siapa ini? Pak Nanda. Monggo Pak Nanda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula yanhakumur rabbaniyuna wa ahbaru an qawlihimul isma wa aqlihimus suh. Satu ayat ya. Sampai Rabi samakanu yasna'un. Mengapa mereka tidak melarang? Mengapa tidak melarang kepada mereka para ulama dan para pendeta dari perkataan mereka yang bohong dan makanan mereka yang haram? Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Ya, berikutnya Pak Heri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ithma wa aglihimus suh labi'sa ma kanu yasna'un. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Ya, berikutnya Pak Panggi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qalihimul isma wa aqlihimus suh labi'sa ma kanu yasnaun. Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan makanan yang haram? Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Ya, berikutnya Pak Budi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laula yanhahumur rabbaniyuna bimunas suh. Rabbaniyuna wal ahbaru. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul ismi wa aqlihimus suh labi'sa ma kanu yasna'un. Mengapa para ulama dan pendeta mereka tidak melarang menyembunyikan perkataan bohong, memakan yang haram? Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan monggo Pak Budi. Itu ya mengenai tadi sebelum Bapak Al-Quran apabila Quran diturunkan pada bumi
gunung itu akan hancur. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Saya sering membaca itu, surat itu. Asal itu ya. Jalan waktu kalau bisa Pak menjelaskannya. Maksudnya. Gimana Pak Budi? Kurang begitu jelas ini suaranya. Coba. Apa gunung? Al-Quran diturunkan ke gunung itu akan hancur. Oh. Di surat Al-Hasr itu. Al-Quran kalau diturunkan di gunung hancur itu Ustaz kelihatannya itu. Maksudnya apa? Iya, yang ditanyakan apa, Pak Budi? Tafsirnya maksudnya gimana? Oh, iya. Jadi singkat saja, Al-Quran itu kan mukjizat gitu loh. Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu sangat hebat dan sangat benar-benar mempunyai kekuatan yang luar biasa. Gunung pun itu tak sanggup untuk menerima amanah ini. Gunung itu nggak sanggup. Oleh karena itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah berkata, apabila seseorang yang sakit tidak bisa disembuhkan dengan Al-Quran, maka jangan berharap Allah akan menyembuhkan penyakitnya untuk selama-lamanya. Sampai berkata begitu itu, tapi ini perkataan ulama ya, bukan hadis ya. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu sangat hebat. Saking hebatnya Al-Quran sampai gunung itu tidak sanggup untuk memikul amanah ini. Paling tidak singkatnya begitulah kira-kira Pak Budi. Kalau tafsirnya lebih lengkap, ini harus butuh waktu khusus itu. Ini kan ayatnya panjang ini. Iya, ini kapan Ustaz bisa menjelaskan ya? Insya Allah Pak Budi, kalau ada waktu ya. Baik, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi sehubungan dengan bacaan ada? Kalau nggak ada, silahkan mikrofonnya di-off-kan semuanya, biar nggak ramai ya. Kita lanjutkan dengan tafsir. Inilah surah Al-Ma'idah. Ayat ini lumayan pendek, bahkan bisa dikatakan sangat pendek, tapi mempunyai tafsir yang luar biasa. Isinya sangat dalam. Meskipun ini ditulis atau terjemahnya adalah untuk orang-orang Yahudi, tapi karena ini Al-Quran, maka ini berlaku juga untuk umat Islam. Maksudnya pesannya inilah, pesan yang tersirat di dalam ayat ini. Nah, ini yang harus kita tahu. Nah, inilah yang harus kita ketahui bersama-sama. Ayat ini kita bagi menjadi dua bagian. Sebagaimana kita penggal tadi, kita bacakan tadi. Bagian yang pertama, laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qawlihimul isma wa aklihimus suht. Mengapa orang-orang alim mereka, mengapa para ulama mereka, para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong, menyebarkan berita bohong, dan memakan sesuatu yang haram? Itu terjemahnya. Kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, bagaimana beliau menafsirkan ayat ini. Tidak begitu banyak tafsirnya, beliau hanya menjelaskan tentang Rabbaniyun dan Al-Ahbar. Apa yang dimaksud Rabbaniyun? Rabbaniyun itu adalah para penguasa yang alim. Para penguasa yang alim. Maksudnya adalah penguasa yang tahu bahwa itu nggak boleh. Gitu. Dia lagi memegang kekuasaan, dia lagi memegang jabatan, tahu umatnya, tahu rakyatnya menyebarkan kebohongan, berkata dusta, memakan yang haram, kok tidak dicegah begitu? Nah, ini maksudnya menurut Al-Imam Ibnu Katsir. Kok nggak dicegah itu? Para penguasa ini macam-macam. Pokoknya dia yang memegang kekuasaan. Mampu dia untuk mencegah perbuatan ini, tapi dibiarin saja. Ini maksudnya Rabbaniyun, para penguasa yang alim. Alim itu tahu ya. Artinya alim itu adalah tahu. Maksudnya tahu kalau perbuatan umatnya itu, perbuatan rakyatnya itu, perbuatan
warganya itu adalah tidak boleh. Lah kenapa kok dibiarin? Kenapa kok nggak dicegah begitu? Kalau diterjemahkan kepada zaman sekarang, mungkin bagi yang sedang berkuasa, mungkin presidennya, mungkin menterinya, mungkin camatnya, bupatinya, bahkan Pak Lurahnya, mungkin RT-nya, RW-nya, dia sedang memegang kekuasaan, tahu rakyatnya melakukan kebohongan, jangan dibiarkan. Kenapa kok dibiarkan? Nah, ini yang dikatakan Allah, labi sama kanu ya. Sungguh itu perbuatan yang teramat buruk. Perbuatan seperti ini. Hati-hati bagi kita yang tahu, hati-hati bagi kita yang mengerti dan melihat orang lain sedang melakukan kemaksiatan, melihat orang lain sedang berbuat dosa, jangan dibiarkan, harus dikasih tahu, harus dicegah. Kalau tidak ingin mengundang murka Allah. Itu Rabbaniyun. Jadi dia orang yang tahu tapi dia sedang berkuasa. Tahu dan lagi memegang kekuasaan. Dia punya kemampuan. Itu Rabbaniyun. Kemudian Al-Ahbar maksudnya adalah para pendeta. Yang dimaksud para pendeta di sini atau Al-Ahbar di sini adalah para ulama saja. Dia cuma mengerti saja, tahu kalau itu adalah perbuatan yang haram. Tahu kalau itu adalah perbuatan dosa. Ini yang dimaksud Al-Ahbar. Lah kenapa melihat orang berbuat maksiat kok dibiarkan? Ya dikasih tahu lah. Jangan diam aja begitu. Ini adalah perbuatan yang buruk yang dilakukan oleh para penguasa yang tahu dan para ulama yang tahu. Para pendeta yang tahu. Dibiarkan itu dulu orang-orang Yahudi dibiarkan. Para yang lagi berkuasa juga membiarkan. Padahal mereka tahu. Kalau perbuatan itu adalah perbuatan maksiat. Perbuatan dosa. Begitu. Mereka tidak mau melarang. Mereka melakukan perbuatan dosa tersebut. Dalam hal ini adalah menyebarkan berita hoax dan memakan yang haram. Ini tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana di dalam tafsir yang lain? Di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwa maksud bagian yang pertama ini adalah Allah mendorong dan memerintah para pemuka agama dan ulama mereka. Para pemuka agama dan ulama mereka agar melarang dan mencegah mereka dari berkata bohong dan memakan sesuatu yang haram. Itu maksudnya ya. Allah mendorong dan memerintah para pemuka agama dan ulama mereka agar tidak diam saja melihat mereka menyebarkan berita bohong, berkata dusta atau memakan sesuatu yang haram, mengkonsumsi yang haram-haram. Pemuka agama itu apa kalau di kita? Pemuka agama kalau di kita itu namanya Mudin. Kita kan sering dengar Mudin, Pak Mudin. Pak Mudin itu asalnya adalah Imamuddin. Asalnya itu ya, Imamuddin, imamnya agama. Tanggung jawabnya berat ya. Kita-kita yang ngerti ini jangan dikira ya, jangan dikira jangan enak-enak aja itu melihat orang lagi bermaksiat. Kalau orang yang melakukan maksiat itu nggak tahu, nanti kita akan dituntut nanti di akhirat karena kita tidak memberitahu. Laula kalau bergabung dengan fi'il madhi itu adalah kata kerja masa lampau. Laula kalau bergabung dengan fi'il madhi maka bermakna at-taubih yang berarti celaan atau cercaan. Laula kalau bergabung dengan fi'il mudhari, nah dalam ayat ini maka laula ini bergabung dengan fi'il mudhari, maka maknanya adalah tahdid. Maksudnya adalah mendorong atau memerintah dengan kuat. Ini maksudnya laula apabila bergabung dengan fi'il mudhari. Nah ini di ayat ini laula ini bergabung dengan fi'il mudhari. Apa fi'il mudhari'nya? Yanha. Ini maknanya adalah menyuruh. Tapi menyuruhnya pun nemen. Teman-teman menyuruh. Benar-benar menyuruh. Ini menurut Imam Al-Baidawi. Mengapa para Rabbani atau ulama yang menjadi pemuka agama atau Pak Mudin ya. Kalau disebut Pak Mudin itu
maknanya bukan Pak Mutin di tempat kita ya. Maksud saya itu benar-benar menjadi pemuka agama, imamnya agama. Para ulama yang menjadi pemuka agama. Sebetulnya yang menjadi pejabat tapi dia alim atau mengerti tentang salah dan benar. Siapapun itu yang lagi berkuasa atau Pak RT, Pak RW tapi dia mengerti tentang agama. Pak Lurah yang mengerti agama. Maka itu disebut Mudin sebetulnya. Nah, kalau di kita kan Pak Mudin itu kan artinya khusus kan. Cuma apa? Ono wong mati gitu kan. Ono wong mati terus ada apa lagi? Ngurus-ngurus wong mati, ngurus-ngurus wong nikah, mungkin itu Pak Mudin. Sebetulnya enggak itu aja tugasnya. Mengapa para Rabbani, para tokoh dan pemimpin yang memegang jabatan dan otoritas kekuasaan atas kaum Yahudi dan al-ahbar, yaitu para ulama kaum Yahudi, tidak melarang mereka dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, menyebarkan berita bohong, berkata dusta, dan memakan yang haram. Ini di dalam tafsir Al-Munir. Nah, itu aja maksudnya dari bagian yang pertama dari ayat ini. Kemudian kita lanjutkan dengan bagian yang kedua, labi sama kanu yasnaun. Sungguh teramat buruk apa yang telah mereka perbuat. Mereka siapa maksudnya? Yaitu tadi Rabbani dan Al-Ahbar. Para pejabat yang mengerti dan para ulama. Itu yang dimaksud. Sungguh teramat buruk apa yang telah mereka berbuat. Kenapa? Karena mereka telah membiarkan. Maksudnya apa ini? Mereka telah berbuat sesuatu yang sangat buruk. Karena mereka tidak mau mengingatkan, tidak mau melarang para pengikutnya dari hal-hal yang dimaksud tadi. Ini dari Ali bin Abi Thalha dari Ibnu Abbas. Para pengikutnya melakukan hal-hal yang haram, tapi tidak mereka cegah dan tidak mereka ingatkan. Diam saja, padahal mereka tahu bahwa hal tersebut adalah perbuatan yang diharamkan. Ini dari Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abbas berkata bahwa di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang sangat keras celaannya selain daripada ayat 63 dari surah Al-Maidah ini. Ali bin Abi Thalib berkata, wahai manusia, sesungguhnya telah binasa umat sebelum kalian hanya karena mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat, dan para tokohnya serta para ulamanya tidak melarangnya setelah mereka berkepanjangan dalam perbuatan maksiatnya, maka siksaan Allah pun datang menimpa mereka semuanya. Naudzubillah, mudah-mudahan kita nggak seperti ini. Karena itu beramar ma'ruflah kalian, kata Ali bin Abi Thalib, serta bernahi mungkarlah. Sebelum azab yang pernah menimpa mereka akan menimpa kepada kalian. Hati-hati kepada para ulama, kepada orang yang mengerti. Sebetulnya tidak para ulama saja, pokoknya orang yang mengerti. Kalau itu perbuatan tidak boleh, cegah. Nah, lebih berat lagi tugasnya para ulama yang mengerti. Jangan diam saja melihat kemungkaran. Diingatkan pada masa-masa ini, orang yang memegang teguh kebenaran seperti memegang bara api, ya kan? Menyampaikan kebenaran seperti memegang bara api, kata Rasulullah. Di akhir zaman nanti, orang yang memegang kebenaran seperti memegang bara api. Luar biasa, ya. Menyampaikan kebenaran, sekarang di penjara, ya kan? Hati-hati. Awas kalau sampai kamu mencela ini dan itu gitu. Sekarang diawas-awas, ya kan? Dan perlu kalian ketahui, kata Ali bin Abi Thalib, bahwa melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak akan memutuskan rizki kalian, serta tidak akan menyegerakan ajal kalian. Ini diingat-ingat. Kalau zaman sekarang ini kan nggak begitu, ya kan? Kalau menyampaikan kebenaran, jangan terlalu keras. Nanti apa? Kemana-mana
nggak diterima kerjanya. Begitu kan, ancamannya banyak sekarang yang diancam di sana sini. Menyampaikan kebenaran, nah, nanti dipenjara, nanti dibunuh. Kata Ali bin Abi Thalib, perlu kalian ketahui bahwa melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar tidak akan memutuskan rizki kalian. Rizki dijamin oleh Allah dan tidak akan menyegerakan ajal. Ajal itu adalah urusan Allah. Nah, mati hidup adalah urusan Allah. Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, "Ma min rajulin yakunu fi qaumin ya'malu fihim bil ma'asi." Tidak ada seorang pun di dalam suatu kaum mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat, yaqdiruna ayyughayyiru alai, sedangkan mereka berkemampuan untuk mencegahnya. Fala yughayyiruna illa asabahumullahu bi'iqabin qabla ayyamutu. Tapi mereka tidak mencegahnya, melainkan Allah akan menimpakan kepada mereka suatu siksaan sebelum mereka mati. Nah, siksaannya di dunia ini. Ini Rasulullah bersabda di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nah, penjelasan ini untuk bagian yang kedua, labi sama kanu yasnaun, di dalam tafsir Ibnu Katsir. Bagaimana di dalam tafsir Al-Munir? Maksud dari bagian kedua adalah sungguh betapa buruknya apa yang telah dibangun atau diperbuat oleh para rabbani dan para ulama mereka, para pendeta mereka tersebut, yaitu tidak melarang, tidak mencegah kaum Yahudi dalam melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Sikap mereka yang membiarkan perbuatan-perbuatan tersebut. Bahkan mereka menyetujui, merestui, dan mendukung kemungkaran yang dilakukan oleh mereka. Sungguh teramat buruk. Rabbani dan Al-Ahbar di dalam hal ini dianggap lebih berdosa daripada pelaku-pelaku kemungkaran, karena menggunakan kata yasnaun. Ini penjelasan dalam tafsir Al-Munir. Amil atau ya'malun adalah orang yang melakukan kemaksiatan atau sebagai pekerja saja. Sedangkan soni atau yasnaun, orang yang membuat, ahlinya, pakarnya, ahli membuat sesuatu, itu namanya soni. Dia lebih tahu daripada amil. Imam Al-Qurtubi berkata bahwa as-sun'u yasnaun tadi ya, mempunyai makna lebih daripada al-amal. Dia benar-benar ahli, benar-benar tahu, benar-benar pakar, mempunyai kekuasaan dan menguasai betul terhadap apa yang dikerjakan. Ibnu Abbas berkata, ayat ini adalah ayat yang paling tegas dan keras di dalam Al-Quran. Tidak ada ayat yang lebih keras kecamannya dan cercaannya serta tegurannya selain daripada ayat ini. Ayat ini menjadi hujjah atas para ulama ketika mereka teledor, lalai, dan tidak serius di dalam memberikan petunjuk, di dalam memberikan penyuluhan, dan di dalam memberikan bimbingan kepada umat manusia. Tidak serius di dalam melarang, di dalam mengingatkan, dan di dalam mencegah umatnya dari berbagai kejelekan dan dosa yang merusak tatanan kehidupan pribadinya atau bahkan masyarakatnya. Ini penjelasan di dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang kedua. Ini saja tafsirnya surah Al-Maidah ayat 63 ini. Kemudian kita lanjutkan ibrah. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Saya mencatatnya ada 5. Yang pertama adalah jauhilah berkata yang tidak baik. Misalnya bohong, menyebarkan berita hoax, berkata ghibah, adu domba, fitnah, dan lain-lainnya. Jauhi. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan memakan sesuatu yang haram. Baik barangnya, baik caranya, ataupun penggunaannya. Barangnya apa ya? Seperti bangkai, darah, babi,
dan lain-lainnya yang diharamkan. Caranya mungkin dengan riba, dengan cara korupsi, dengan cara suap, dan lain-lain. Penggunaannya mungkin untuk hal-hal yang haram. Nah, punya uang untuk membeli barang-barang haram, membeli minuman keras, membeli, pokoknya yang diharamkan lah. Jangan jauhi memakan sesuatu yang haram. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah wajib melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar bagi semua orang sesuai dengan kadar kemampuannya. Bahkan ada ulama yang mengatakan amalan ini atau amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah separuh daripada agama. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang kita kenal ya, ini sering kita dengar, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu, cegahlah dengan lisannya. Wa man lam yastati' fa biqalbi. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau juga tidak mampu, cegahlah dengan hatinya. Wa dzalika aful iman. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Ini pernah saya terangkan dahulu ya. Tentang hadis ini. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 110. Kalian itu, kata Allah, adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan kepada manusia. Luar biasa, ini orang beriman, orang Islam. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Kenapa? Kok bisa jadi sebaik-baik umat? Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena umat ini amalannya adalah mengajak berbuat baik, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Atau firman Allah juga di dalam surah An-Nahl ayat 125 berkaitan dengan ini, berkaitan dengan dakwah ini, bagaimana menyampaikan dakwah ini kepada umat manusia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah manusia itu kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Ini juga pernah saya jelaskan dahulu ya. Kalau ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh Tuhanmu lebih tahu siapa yang tersesat dari jalannya dan siapa yang berhak mendapatkan petunjuk. Coba kita ingat Fir'aun, betapa dia adalah seorang tokoh, seorang raja yang berada di puncak kesombongannya. Bagaimana Nabi Musa berdakwah kepadanya? Tetap dengan kata-kata yang baik. Qaulan layyinan, dengan perkataan yang lemah lembut. Tidak usah dipaksakan, yang penting diingatkan urusan dia berubah menjadi baik, urusan dia beriman atau tetap memilih kekafiran, itu adalah urusan pribadinya. Yang penting kita ingatkan. Kalau dia berbuat maksiat, kita ingatkan supaya tidak melakukannya. Tidak boleh dipaksakan. Itu pelajaran yang ketiga. Wajib melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar sesuai dengan kadar kemampuan. Yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagi pihak yang mampu dan mengerti, yaitu pemimpin yang memegang otoritas, kewenangan, pemuka agama, para ulama, ustadz, kiai, dan lain-lainnya, itu adalah pihak yang memikul dosa lebih besar daripada orang yang melakukan kemaksiatan itu sendiri. Naudzubillah ya, ini berat ini tanggungannya orang yang mengerti. Jangan kira ya orang yang mengerti itu hanya para ustadz saja. Pokoknya semua kita yang tahu adalah akan dimintai pertanggungjawaban nantinya. Kenapa tidak memberitahu? Kenapa tidak mengingatkan? Begitu. Apalagi orang yang tahu dan memegang kekuasaan, memegang jabatan, memikul dosa yang lebih besar daripada pelaku kemaksiatan itu sendiri. Yang kelima,
pelajaran yang kelima adalah, atau yang terakhir, perbuatan yang teramat buruk adalah jika orang yang berwenang atau orang yang mampu atau orang yang mengerti mendiamkan, tidak mengingatkan, tidak mencegah, membiarkan, apalagi menyetujui, merestui, dan mendukung kemungkaran dan kemaksiatan itu sendiri. Ini adalah perbuatan yang teramat buruk. Apabila ada ulama yang membiarkan atau bahkan menyetujui perbuatan-perbuatan maksiat, atau para penguasa yang tahu kalau itu salah tapi malah didukung dan direstui atau di backing. Di zaman kita ini kan ada backingnya, itu siapa? Nah, kalau dia tahu, itu adalah perbuatan yang teramat buruk. Ini 5 pelajaran yang bisa kita ambil dari surah Al-Maidah ayat 63 ini. Ayatnya cukup singkat, tapi tafsirnya lumayan panjang ya, dan mendalam pesan Allah di dalam ayat ini sampai 1 jam lebih. Baik, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan sehubungan dengan atau surah Al-Maidah ayat 63 ini? Mau tanya Pak Ustadz? Oke, monggo Pak. Di sini ulama dan para pendeta. Definisi pendeta di sini siapa Pak Ustadz? Pendeta, kalau maksudnya ayat ini dahulu, karena ini kita kan lagi menceritakan bahwa tidak boleh memilih orang-orang kafir sebagai wali kan gitu, sebagai pemimpin. Di antara maknanya kan itu. Karena ini masih rentetan dari ayat itu, ayat yang udah berminggu-minggu kita bahas ini, masih berhubungan dengan ayat ini, maka pendeta yang dimaksud dalam ayat ini adalah para pendeta Yahudi. Itu yang dimaksud. Tapi, ada tapinya, ini harus saya sampaikan. Yang dimaksud memang adalah pendeta kaum Yahudi. Tetapi, pesan dari ayat ini adalah berlaku untuk umat Islam, bahkan untuk seluruh manusia. Karena apa? Karena Al-Quran ini adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini adalah untuk seluruh manusia. Nah, ini juga pesan bagi kita, makanya perlu kita menyampaikan ibrah atau pelajaran yang tersirat di dalam ayat ini. Memang secara asbabun nuzul ini adalah untuk orang-orang Yahudi. Ya, kalau orang-orang Yahudi baca ini ya diingkari sama mereka. Tapi ini kita mengambil pelajaran dari kisahnya ya kaum Yahudi ini supaya tidak kita tiru gitu. Supaya tidak kita tiru. Faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Kami jadikan kisah mereka itu untuk umat akhir zaman, untuk pelajaran bagi umat akhir zaman, supaya apa? Supaya tidak diulang kembali kebiasaan buruk mereka. Meskipun umat Yahudi, orang-orang Yahudi sampai sekarang pun masih ada dan tetap akan ada sampai akhir zaman. Dan kata Allah, mereka akan senantiasa memusuhi kita umat Islam. Orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang Nasrani juga, bahkan seluruh orang-orang kafir. Siapa orang kafir itu adalah lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, adalah orang-orang kafir itu adalah ahli kitab dan orang-orang musyrik. Siapa orang musyrik? Ya, udah tahu sendirilah kita orang-orang musyrik siapa aja. Termasuk juga orang-orang munafik juga di ayat yang lain. Jadi maksudnya adalah pendeta kaum Yahudi. Kalau maksud dari perkataan itu sendiri, Pak Ator. Bagaimana? Pak Ator. Jelas. Oh, cukup jelas ya? Oke. Ada yang lain mungkin? Jadi hati-hati ya, bagi orang yang mengerti harus disampaikan. Harus diingatkan kalau melihat kemaksiatan. Entah dengan apa, mengingatkannya semampunya. Ya, semampunya. Semampu. Kalau bisa dengan tangan. Dengan tangan itu bukan berarti itu ya, bukan berarti diantemi gitu, nanti dijotosi gitu, bukan ya. Pernah saya jelaskan kan panjang lebar tentang hadis itu. Kalau nggak mampu dengan, mungkin bisa juga diartikan dengan tangan dengan tulisan kalau sekarang ya. Dikirimi WA, cok ngono rek, kailo ibu rek. Nah, bisa kan dengan WA atau dengan lisan ya, langsung diingatkan. Atau dengan kekuasaan ya. Kekuasaan, dia lagi megang kekuasaan ya, harus dicegah.
Kalau tidak mampu semuanya, misalkan pelaku kejahatan tuh sudah terbentuk sistem di masyarakat kita. Awas loh, kalau kamu sampai negur-negur, kalau kamu sampai marah-marah, kita lagi berbuat gini, tak tembak kamu, tak tembak mati. Nah, kalau kita takut, gak mampu, ya wes, ya minimal selemah-lemahnya adalah dengan hati, ya kan? Wadzalika at'aful iman. Dan ini adalah selemah-lemah iman. Tidak ada iman lagi setelah itu. Apabila hatinya nggak mengingkari perbuatan mereka itu, maka kita sama saja tidak punya iman. Karena itu selemah-lemah iman, kata Rasulullah. Harus mengambil bagian. Ya kalau mampu ya ojo dengan hati toh. Ya kapan nanti kuatnya? Wes aku pilih yang paling lemah, wes. Ya terus kapan kita kuatnya kalau gitu? Kalau bisa dengan ucapan, ya dengan ucapan. Ya mudah-mudahan kita ini semuanya diberi kekuatan oleh Allah untuk apa? Beramar ma'ruf nahi mungkar ini. Sebagaimana doa yang sering kita panjatkan di dalam sholat kita atau sehabis sholat kita, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bahwa yang benar itu adalah benar. Warzuqna tiba, dan beri aku kekuatan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkan kepadaku bahwa yang batil itu adalah batil, yang salah itu adalah salah. Warzuqna jatinabah, dan beri aku kekuatan untuk meninggalkannya. Baik, kalau tidak ada yang mau didiskusikan lagi, tidak ada yang mau ditanyakan lagi, alhamdulillah kalau udah jelas semuanya. Mudah-mudahan pesan Allah minimal 5 pelajaran yang kita bacakan tadi yang bisa kita ambil bermanfaat bagi kita semuanya dan kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, supaya keislaman kita tidak begitu-begitu saja, agar tiap hari Islam kita itu bertambah dan bertambah terus, lebih kuat lagi dan lebih kuat lagi. Kita ini termasuk, insya Allah adalah termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang kuat. Terbukti apa? Buktinya apa? Paling tidak apa? Sudah ikut kajian puluhan tahun, ya kan? Kajiannya ini udah mulai tahun 2011 ya. Pengajian kita ini dari surah Al-Fatihah. Nah, paling tidak pilihan awalnya banyak dulu yang ikut di musola ya. Banyak sampai banyak pokoknya, lama-lama dikit-dikit akhirnya sampai ada yang katanya sekarang ada corona, akhirnya sampai dengan online ini tetap aja jalan. Alhamdulillah Allah memberikan rizki kekuatan kepada kita untuk belajar ayat-ayatnya. Mengerti, memahami, tidak hanya dibaca saja, dan lebih baik lagi kita amalkan. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kita sampaikan kepada orang-orang yang belum tahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majelis bersama-sama. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti rekamannya bisa didengarkan kembali di di Telegram ya, kan semuanya udah masuk grup tuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.